Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Griselda Clarissa Sasigrana dari 12 IPS 1, absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dan juga kertas kerja. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian pencatatan catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Tujuan jurnal penyesuaian yaitu untuk membuat akun real yang sebenar-benarnya yang sesuai fakta pada akhir periode akuntansi. Catatan jurnal penyesuaian. Neraca saldo sepenuhnya belum bisa dimasukkan pada laporan keuangan karena neraca saldo harus disesuaikan terlebih dahulu baru bisa dimasukkan pada laporan keuangan. Akun-akun penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlengkapan. Perlengkapan yaitu barang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional. Pemakaian perlengkapan akan menjadi beban pada periode akuntansi berjalan. Contohnya, pada 5 Juni 2020, Bengkel Maju membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp3.500.000. Pada 30 Juni 2020, perlengkapan yang tersisa sebesar Rp2 juta. Artinya, perlengkapan yang habis dipakai dalam satu periode sebesar Rp3.500.000 dikurangi Rp2 juta. Rp2 juta sama dengan Rp1.500.000. Jurnal penyesuaian pada 30 Juni 2020 seperti yang di bawah ini. Beban perlengkapannya itu Rp1.500.000 dan perlengkapannya itu Rp1.500.000. 2. Penyusutan harta tidak lancar. Contoh, harta tidak lancar dalam kendaraan, mesin, gedung, dan peralatan perusahaan. Contohnya itu pada 5 Juni 2020 dalam neraca saldo Bengkel Maju terdapat akun peralatan sebesar Rp15 juta. Bengkel Maju menetapkan penyusutan peralatan sebesar Rp15 juta. Bengkel Maju menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Perhitungan penyusutan peralatan sebagai berikut. 10% dikali Rp15 juta sama dengan Rp1.500.000. Jadi penyusutan peralatan per tahun yaitu Rp1.500.000. Jurnal penyesuaian penyusutan peralatan pada 30 Juni 2020 yaitu beban penyusutan peralatan Rp1.500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan Rp1.500.000. Ketiga, beban dibayar di muka. Contoh beban dibayar di muka yaitu sewa dibayar di muka, beban iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Yang A, dicatat sebagai harta. Contoh, pada 1 Juni 2020, Bengkel Maju membayar sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar Rp30 juta. Dengan asumsi akhir periode akuntansi ditetapkan 31 Desember 2020. Pada saat terjadi transaksi, pencatatan pada jurnal umum dilakukan dengan mendebitkan akun sewa dibayar di muka dan mengkredit akun kas. Sewa yang telah menjadi beban selama 7 bulan itu dari 1 Juni sampai 31 Desember 2020 itu, maka perhitungan sewa tersebut yaitu 7/12 dikali Rp30 juta sama dengan Rp17.500.000. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa Rp17.500.000 dan sewa dibayar di muka Rp17.500.000. B. Dicatat sebagai beban. Pembayaran sewa dicatat sebagai bahan jurnal umum dicatat dengan mendebitkan akun beban sewa dan mendebit akun beban sewa dan mengkredit akun kas.
Contoh, pada 1 Juni 2020, Bengkel Maju membayar sewa kios sebesar 30 juta rupiah untuk masa 1 tahun. Perhitungan sewa yang belum menjadi beban pada akhir periode akuntansi berikut yaitu 5/12 dikali 30 juta rupiah sama dengan 12.500.000 rupiah. Jurnal penyelesaiannya sebagai berikut. Sewa dibayar di muka 12.500.000 dan juga beban sewa 12.500.000 rupiah. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awal dicatat sebagai utang, tapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari. Contoh, pendapatan diterima di muka itu sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan bunga yang diterima di muka. Yang A dicatat sebagai utang atau kewajiban. Contohnya, pada 1 Juni 2020, Bengkel Maju menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta rupiah. Jurnal penerimaan uang sewa adalah akun kas atau debit dan sewa diterima di muka kredit. Periode akuntansi berakhir pada 31 Desember 2020. Sewa yang telah menjadi pendapatan pada 31 Desember 2020 selama 6 bulan, yaitu dari 1 Juli sampai 31 Desember 2020. Perhitungan sewa yang telah menjadi pendapatan yaitu 6/12 dikali 15 juta rupiah sama dengan 7.500.000 rupiah. Jurnal penyesuaiannya yaitu sewa diterima di muka 7.500.000 rupiah dan pendapatan sewa 7.500.000 rupiah. Yang B, dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan. Contohnya, yaitu pada 1 Juli 2020, Bengkel Maju menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta rupiah. Akun sewa yang belum menjadi pendapatan hingga 31 Desember 2020 sebesar 7.500.000. Jurnal penyesuaiannya pendapatan sewa yaitu pendapatan sewa 7.500.000 rupiah dan sewa diterima di muka 7.500.000 rupiah. 5. Beban yang masih harus dibayar, utang beban. Beban yang masih harus dibayar merupakan biaya yang sudah menjadi beban tetapi hingga akhir periode akuntansi belum dibayar. Contohnya, pada 2 Juni 2020, Bengkel Maju membayar gaji karyawan sebesar 10 juta rupiah. Tetapi sampai 30 Juli 2020, ada seorang karyawan yang belum dibayarkan gajinya sebesar 2.500.000 rupiah. Karena kesalahan administrasi, jurnal penyelesaiannya adalah beban gaji 2.500.000 rupiah dan juga utang gaji 2.500.000 rupiah. Pendapatan yang masih harus diterima yaitu piutang atau piutang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Contohnya, pada 15 Juni 2020, Bengkel Maju menyelesaikan jasa servis sebesar 8 juta rupiah. Akan tetapi, sampai 30 Juni 2020, Bengkel belum menerima pelunasan jurnal penyelesaiannya, yaitu piutang usaha 8 juta rupiah dan pendapatan sewa 8 juta rupiah. Ketujuh, piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih yaitu resiko yang diterima perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang usaha karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Contoh, Bengkel Maju menetapkan sebagai piutang tidak tertagih 3% atas piutang usaha sebesar 3.500.000. Piutang tidak tertagih sebesar 3% dikali 3.500.000 sama dengan 105 juta rupiah. 105 juta rupiah. Jurnal penyelesaian piutang tidak tertagih yaitu kerugian piutang 150 juta rupiah, cadangan kerugian piutang dan cadangan kerugian piutangnya 150 juta rupiah.
Yang kedua adalah kertas kerja. Kertas kerja adalah suatu kertas berkolom dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan sistematis. Kertas kerja sangat bermanfaat dan dapat menyusun laporan keuangan. Kertas kerja terdapat 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Langkah-langkah menyusun kertas kerja yaitu pertama memasukkan saldo akun buku besar dalam neraca saldo yang belum dilakukan penyesuaian pada kertas kerja. Yang kedua, memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian dalam kolom penyesuaian. 3. Mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan yang diperoleh dari penjumlahan neraca saldo sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Keempat, pemindahan saldo akun nominal di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke kolom laba dan rugi. Yang kelima, memindahkan saldo akun real yang dicatat dalam kolom neraca saldo disesuaikan ke dalam neraca. Contoh kertas kerja 10 kolom sebagai berikut ini. Ini contoh kertas kerja 10 kolom tersebut. Berdasarkan data penyesuaian tersebut dapat dibuat kertas kerja sebagai berikut.